B. B. Yang mana? Yang B? Yakin? B. Yakin. Caranya gimana? 95 dikali 30 tambah 32. Oke, jadi kalau kita lihat di sini anak-anak ya, bahwa pengukurannya ini ya, dari pengukuran di atas ya, tentukan berapa nilai dari Y ya. Jadi ini nolnya mana ini? Nah, ini C ya, C satunya adalah F. C itu apa C itu anak-anak? Celsius. Adalah Celsius. Celsius ya. Nah, kalau yang F itu apa? Fahrenheit. Fahrenheit. Nah, ya. Nah, yang tanyakan adalah Y yang Fahrenheit. Nah, kita tahu kalau gimana cara mengubah dari Celsius ke Fahrenheit, anak-anak. 9/5 dikali 30 Celsius tambah ke 32. Fahrenheit itu adalah caranya adalah ya misalkan suhu dari Celsius itu ya dibagi dengan berapa? Dibagi 5 dikalikan dengan 9 lalu hasilnya ditambah dengan berapa? 32. Apa itu 32, anak-anak? Adalah titik beku dari Fahrenheit ya. Sebenarnya kalau lengkapnya itu nanti ini suhunya dikurangi 0 gitu kan ya. Apa 0 itu? Titik beku dari Celsius ya. Tapi karena 0 boleh kita hapus. Oke, sehingga jawabannya di sini adalah 30/5 kita kalikan dengan 9. Kita tambah dengan 32. Jawabannya berapa? Maka ini 30 dibagi 5 berapa? 6 ya. 6 kali 9 berapa, anak-anak? 54. 54 ya, betul sekali. Kita tambah dengan 32. 86 derajat. Jawabannya adalah yang B. Ada pertanyaan? Tidak. Gampang ya? Gampang. Misalkan dengan cara yang sama, misalkan ini contoh yang lain. Saya punya misalkan 45 derajat Celcius. Coba dong jadikan ke Fahrenheit berapa yuk? Berapa? Coba. Yang 45. 13 Fahrenheit. berapa? 105 kalau nggak 115. 113. 13. Berarti caranya bagaimana? 45 Oh iya. kita bagi 5. Berapa 45 bagi 5 itu? 8. 9. 9 aja. Kita kalikan dengan 9 berapa? 81. 81 kita tambah dengan 32. Maka 113 derajat Fahrenheit. Ya, gampang ya? Aku jadi kalah cepat. Kalau saya balik mau saya balik. Itu juga betul. Baik, soal yang kedua. Kalau 50 derajat Fahrenheit berapa Celcius? Berarti 50 bagi 9. 50 bagi 5. Gimana ya? 50 derajat Fahrenheit ke Celsius. Berarti ini dibalik anak-anak ya? Kalau dibalik gimana? 10 derajat Celcius. Caranya? Caranya 5. Berarti 50 kita kurangi dulu dengan 32 ya. Nanti kita bagi dengan berapa, anak-anak? Bagi dengan 9. 9 dikali 5. dikali 5. Ditambah berapa? 32. Nah, jangan ditambah 0 ya. Karena Celsius itu titik bekunya adalah 0. Kan 32-nya sudah dikurangkan ini ya. Berarti ini 50 kurangi 32 berapa? 18/9 kali 5 ya. 5. Berapa itu?
10 10 derajat Celcius. Bisa ya? Celcius. Bisa. Sedikit kita ingatkan lagi ya. Ini ada yang perlu kita tahu ya. Ada 2 hal ya. Misalkan ini apa aja? Kelvin, ada Celsius, ada Reaumur, ada Fahrenheit ya. Yang perlu kita tahu yang pertama adalah titik bekunya dulu anak-anak. Titik beku itu adalah pengukuran saat mengukur es yang sedang mencair atau es sedang membeku ya. Titik bekunya kalau Kelvin berapa? 273. Kalau Celsius berapa? 0. Kalau Reaumur 0. Kalau Fahrenheit 32. 32. Nah, itu yang harus difahami. Yang kedua perbandingannya Kelvin berapa? 2 Celsius ditambah 273. 5 ya. Kalau Celsius 5. 5. Kalau Reaumur 4. 4. Kalau 4. Fahrenheit 9. 9. Ya. Jadi misalkan nih yang tadi itu, misalkan saya pakai bagan ini bisa ya. Misalkan saya ngambil di sini suhu misalkan 50 misalkan ya. Nah, berarti 5 kalau mau ke Fahrenheit misalkan, maka saya langsung saja 50 saya kurangi 0 berapa? 50. 50. Lalu pembaginya atau perbandingannya 5 kita bagi dengan 5. 10. Lalu misalkan ke Fahrenheit langsung kita kalikan 9. 90. Kita tambah dengan 32. 112. Jadi kalau pakai tabel ini maka langkahnya gimana? Kurangi, bagi, kali, tambah. Ya. Misalkan 50 tadi 50 derajat Fahrenheit ya. Maka kita apakan dulu? Kurangi 32 berapa? Kurangi 32. 18 lalu dibagi 9. 18. Terus dikali 5. Ya, berarti dikurangi 32 18 dibagi 9 adalah 2. 2 kalikan 5 adalah 10 tambah 0. Tetap 10. Gitu ya? Bisa anak-anak? Ya. Nah, misalkan ayo cepet-cepetan. Kalau saya punya 32 derajat Reaumur ya. Berapa Fahrenheit? 30 ya. Ya, 32 derajat Reaumur jadikan ke Fahrenheit. 32. 104. 104 caranya? 32 8 kali 9. kurangi 0, 32 ya. Dibagi 4. 8 kali 9. 72 tambah 32. Ditambah 32. 104. Berarti jawabannya adalah 104. Gitu ya, gampang ya? Gampang. Gampang. Jadi kita harus hafal ini jenis-jenis dari termometer. Oke, kita lanjut anak-anak. Nomor 21. Diketahui cepat rambat bunyi di laut itu sekitar 1.400 meter per second. Ketika bunyi ditembakkan dari permukaan ke dasar laut, bunyi pantulnya diterima 0,8 detik kemudian. Pertanyaannya, berapa kedalaman laut tersebut? D. Caranya? 1.400 kali 0,8 terus dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Bolak-balik, Pak. Karena bolak-balik. Berarti kedalaman sama dengan S atau jarak tempuh dari bunyi ya dibagi dengan 2. Jarak tempuh itu apa? Yaitu kecepatan kali waktu dibagi 2. Lanjut ya, kecepatannya 1.400
Waktunya 0,8 lalu dibagi 2. Ya, terus gimana ini? Mana yang bisa dibagi 2 ini? Coret dengan mana duanya itu? Nah, kan ya, 100.400 dibagi 2 berapa, Nana? 700. 700 ya. Nah, sehingga ini 700 kita kali dengan 8/10 ya. 0,8 kan 8/10, betul? Betul. Terus diapakan lagi ini? 70 kali 8. Coret ya, coret gini aja ya. Nah, sehingga 70 kali 8 jawabannya adalah 56, ada nolnya 1. 560 meter. Berarti jawabannya yang D. Oke, ada yang tanya? Tidak ya, ini tentang pemantulan bunyi. Jadi ingat kalau dalaman atau mungkin jarak benda dengan sumber suara itu nanti jarak tempuh dibagi 2 karena bolak-balik. Biasanya ini pada sonar pada kapal atau mungkin ini anak-anak sebenarnya seperti pada kelelawar juga bisa menggunakan cara ini. Nomor 22. Apa yang terjadi sama penggaris plastik? Ketika sebuah penggaris plastik digosokkan ke arah rambut, ya penggaris ini menjadi bermuatan negatif. Penggarisnya bermuatan negatif, anak-anak, dan bisa menarik potongan kertas kecil. Hal ini terjadi karena saat penggaris plastik digosokkan ke rambut, Elektron rambut berpindah ke penggaris. elektron rambut berpindah ke penggaris. Ya, oke. Kalau muatan itu ada apa aja, nak? Nah, ada elektron, Proton, neutron, elektron. elektron, Ada proton. proton. Ntar saya hapus Neutron. dulu. Elektron, terus proton, Proton. sama Neutron. Hah? Neutron. 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 Ini Neutron. kalau proton bermuatan apa, Nana? Positif. Positif. Elektron itu negatif. Oh iya. Kalau proton Positif. positif. Kalau neutron Netral. tidak bermuatan ya. Oke. Sekarang kalau misalkan penggaris plastiknya ya ini ada rambut kamu misalkan habis jekrik-jekrik habis potong rambut. Ini kepalanya ya. Nah, digosokkan ke rambut kita yang seperti ini apa yang terjadi? Rambutnya berdiri. Rambutnya berdiri. Nanti kalau digosokkan berkali-kali nanti elektron awalnya banyak ada di sini itu akan berpindah kemana? Penggaris. Sehingga penggaris itu akan kelebihan elektron. Nah, dan kelebihan elektron ini nanti menyebabkan dia bermuatan negatif terlalu banyak, menjadikannya tidak stabil dan dapat menarik benda-benda yang ringan. Contohnya apa? Tas. Kertas, serpihan kertas, jangan batu ya, enggak nutut nanti kekuatannya. Serpihan kertas itu bisa ditarik itu ya. Jadi itu yang ini namanya listrik apa, Nana? Statis. Namanya adalah listrik statis. Berarti listrik yang tidak mengalir ya. Kalau listrik yang ada di rumah kita namanya listrik apa? Dinamis. Listrik dinamis. Kenapa kok disebut listrik dinamis? Listrik yang Mengalir. Karena mengalir. Lanjut nomor 23. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai energi mekanik. Nah, mekanik itu apa ya? Nilainya selalu tetap baik ada maupun tidak ada gaya luar yang bekerja. Betul? Coba kita lihat A ya. Energi mekanik itu energi mekanik ya, atau EM. Itu energi yang ada pada apa? Ada 2 ya. Penggolongannya M itu apa, Nana? Ada EP. Satunya ada apa? EK. EP itu adalah energi potensial. Kalau EK adalah energi kinetik. Kapan sebuah benda punya energi potensial?
Saat berada di ketinggian. Nah, karena ketika punya H ya, punya Oh ketinggian. ya. Apa punya energi kinetik? Ketika memiliki kecepatan. Karena ketika punya V atau ketika memiliki kecepatan. Nah, kita cek ya yang A. Selalu sama besar dengan energi potensial jika Salah. tidak ada gaya luar yang bekerja. Apakah sama? Apakah betul? Salah. Salah ya. Yang Salah. kedua selalu sama ya Salah. dengan energi kinetik. Baik ada maupun tidak ada gaya luar yang bekerja. Salah juga. Yang C Salah. nilainya selalu tetap Salah. jika tidak ada gaya luar yang bekerja. Salah. Yang D nilainya selalu tetap baik ada maupun tidak ada gaya luar yang bekerja. Betul. Hah? Betul. Gaya luar, Betul. gaya luar. Salah. Salah. Gaya luar ya, gaya luar yang bekerja. Gaya luar itu maksudnya bekerja kepadanya. Contoh misalkan ya, misalkan ada sebuah gedung atau bangunan, di atasnya ada benda. Nah, bendanya ini punya energi mekanik apa enggak? Hah? Punya, karena dia punya ketinggian, ya, maka nanti energi potensialnya akan sama dengan energi mekaniknya. Nah, itu kan ya. Ya, berarti jawabannya adalah yang C. Jika tidak ada gaya luar. Kalau ada gaya luar, maka nanti energinya akan berubah. Lanjut nomor 24. Posisinya seperti ini anak-anak ya. Nah, kesimpulannya apakah yang benar? Kesimpulan yang salah. Oh, yang salah anak-anak. Coba yang A, benda A memiliki massa paling besar. Betul enggak? Ya. Ya, dia merupakan 4 buah benda ya. Jadi bendanya itu mirip, besarnya mirip ya. Tapi beratnya. Kemudian yang B, kerapatan benda B lebih kecil dari kerapatan benda C. Salah. 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 Seharusnya Salah. Harusnya B itu lebih besar. kerapatannya. Coba kita lihat yang C, kerapatan benda D. Kerapatan benda D lebih besar daripada kerapatan air. Salah. Salah juga ya? Ya. Salah. Yang D, massa benda-benda tersebut tidak ada yang sama. Betul. Betul. Hah? Betul. 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 Masanya tidak ada yang sama, betul ya? Karena nanti dia akan memilih, ada yang ini. Sebenarnya kalau masalah tenggelam ada yang apa Nana? Melayang, ada yang terapung. Itu berhubungan dengan yang namanya massa Jenis. ya, jadi ada hubungannya dengan massa jenis. Oke, massa jenis itu apa? Atau disebut sebagai rho gini kan ya, rumusnya. Siapa yang tahu rumusnya rho anak-anak? MGH. Nah, M kali G kali H. MBH kan itu EP itu. Ini rho Ya. massa jenis. Itu Seperti. nomor B. Volume. Oh, sorry. Bukan volume. M per V. Massa Oh ya. dibagi Masuk dengan volume. volume. M itu adalah massa. V-nya itu adalah volume. Nah, kalau kita lihat gambar ini volumenya bagaimana masing-masing dari benda ini anak-anak? Tidak sama. Volumenya Misalnya sama. Ya enggak? Volumenya sama kan ya? Ya. Maksudnya satu kotak. Iya. Nah, maka nanti yang menentukan massa jenisnya adalah massa. Artinya massa yang A pasti lebih besar dari yang B karena kotaknya sama. Oke, ada pertanyaan? Ada. Nih, Tidak. volumenya sudah ada, apalagi sudah ada tulisannya, volumenya sudah sama besar ya.
Berarti A massa paling besar itu betul. Terus massanya tidak sama. Terus mana lagi tadi yang betul anak-anak? Yang C. Salah ya? B dan C salah ya? Iya. Wes. Berarti jawabannya adalah B Berarti dan jawabannya ada 2 ya, B dan C. Oke, berarti soalnya agak error ini. Nomor 25, pernyataan berikut yang salah tentang tata surya dan sekitarnya. Coba yang A betul apa salah itu anak-anak? Matahari adalah pusat tata surya kita, betul? Betul. Betul. Yang B, tata surya kita merupakan bagian dari galaksi Bima Sakti, betul? Betul. Betul. Berapa jumlah bintang di galaksi Bima Sakti anak-anak? 3.000. Jumlahnya MM-an ya. Antara 400 sampai 500 miliar bintang. Salah satunya siapa? Salah satunya adalah matahari. Jadi matahari itu adalah salah satu dari miliaran bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Ya. Jadi kecil apa besar itu matahari itu menurut perbandingan dengan galaksi? Kecil. Sangat kecil. Apalagi bumi dibandingkan dengan galaksi pastilah sangat kecil. Oke, arah rotasi planet Mars terbalik dengan arah rotasi planet lainnya. Betul apa salah? Salah. 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 Salah? Kok bisa salah? Itu Sarah. Hah? Sarah, Mars. Mars itu kemana? Coba arah rotasinya ya. Kita tulis. Merkurius kemana arah rotasinya? Timur ke barat. Hah? Dari Timur ke barat. timur ke barat atau barat ke timur? Barat ke timur. Jadi ada semuanya, hampir semua planet anak-anak ya, hampir semua planet yang jumlahnya itu 6 itu dari barat ke timur atau berbalik arah jarum jam. Yang beda adalah apa? Venus, ya, dan Uranus. Kalau Venus itu searah jarum jam, ya. Kalau Uranus ini adalah menggelinding dari atas ke bawah. Nah, gitu anak-anak. Ada pertanyaan? Tidak. Jadi siapa yang beda? Venus sama Uranus. Kalau Venus itu searah jarum jam, artinya di sana itu dari ini anak-anak dari timur ke barat arahnya. Jadi kalau kamu ada di Venus, maka matahari terbit di mana? Dari mana ke mana? Barat. Barat, lalu tenggelam di arah timur. Kalau kamu tinggal di Venus. Uranus itu arah rotasinya. Kalau kamu tinggal di Uranus, maka kamu akan melihat bumi matahari terbit di barat, terbit di utara, tenggelam di selatan. Itu kalau kamu ikut Uranus ya. Ulala, lagi nih Uranus rotasnya kayak Oke. Ya, berarti gimana ini? Ada benarnya ya? Ada benarnya ini. Kala rotasi bulan sekitar 29,5 hari. Kok betul semua ini ya? Jadi kala rotasi dan revolusi bulan itu ternyata memiliki angka yang sama, yaitu 29,5 hari. Betul semua ya? hari. Itu. Oke. Gitu sementara gitu. Ini betul semua anak-anak. Mungkin ada yang berpendapat lain? Ada. Ada. Baik, sementara itu waktunya sudah pukul 8 anak-anak. Gimana, masih tahan dengan kuisis apa enggak? Ada. Ya. Tak ngantuk tak? Enggak. Enggak, tak ngantuk. Enggak. Rasa Anda sudah tidur-tiduran.
Oke, anak-anak, silakan yang mau ikut kuisis boleh, yang enggak juga boleh. Materinya adalah tentang tata surya ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih.